Selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan ini kita akan belajar bahasa Indonesia untuk kelas 7 tentunya sebagai pembelajaran mandiri. Kamu bisa lanjutkan di rumah, dipelajari kembali. Yang pertama yang kita akan pelajari pada kesempatan ini adalah tentang sebuah topik tentang cerita imajinasi atau cerita fantasi. Adapun tujuan pembelajarannya adalah pertama, kamu mampu mengidentifikasi unsur teks narasi yang dibaca dan didengar. Yang kedua, kamu akan mampu menelaah struktur dan kebahasaan teks narasi atau cerita fantasi yang dibaca atau kamu dengar. Dan yang ketiga, kamu nanti akan menceritakan kembali isi teks narasi yang kamu dengar atau kamu baca. Dan yang terakhir, nanti kamu harus mampu menyajikan gagasan kreatif dalam bentuk cerita fantasi secara lisan atau tertulis dengan memperhatikan struktur dan penggunaan bahasa yang baik. Itulah tujuan pembelajaran yang akan kamu capai. Kita lanjutkan yang selanjutnya, dimulai dengan pengertian dari cerita teks narasi atau cerita fantasi. Cerita imajinasi merupakan cerita yang tidak nyata atau tidak mungkin terjadi dalam kehidupan kita. Cerita ini didasarkan pada fantasi, pada imajinasi, atau rekaan penulisnya. Biasanya tokoh-tokoh dalam cerita imajinasi ini bisa berupa peri, binatang, sapu berjalan, benda mati yang bisa berbicara, dan makhluk-makhluk ajaib yang lain. Nah, kita mau melihat seperti apa ciri-ciri cerita imajinasi tersebut. Mungkin waktu di SD kamu juga sudah pernah belajar tentang teks cerita ya. Di SMP masih belajar tentang cerita, namun di SMP akan lebih dalam lagi cara mempelajarinya. Nah, ciri yang pertama adalah bagian ceritanya kadang-kadang tidak masuk akal. Mungkin kamu ingat sebuah cerita waktu masa kanak-kanak kamu, ada seekor katak berubah menjadi pangeran. Itu kan sesuatu yang tidak masuk akal ya. Kemudian ceritanya tidak berakar pada latar kehidupan sehari-hari. Karena memang cerita ini didasarkan pada imajinasi atau pada rekaan si penulisnya. Tokoh ceritanya cenderung memiliki kekuatan yang hebat atau superhero. Sebagai contoh, dia mampu mengubah sebuah perahu menjadi gunung, mampu mengubah dirinya menjadi yang lebih besar atau raksasa, dan seterusnya. Ciri yang keempat adalah tokoh utamanya mampu mengatasi masalah. Karena dia memiliki kekuatan yang superhero tadi, super hebat, maka apapun masalah dalam kehidupan dia mampu diatasi. Berikutnya lagi adalah cerita imajinasi cenderung memiliki akhir cerita yang bahagia, happy ending. Misalnya, akhirnya dia berhasil menjadi raja, berhasil menjadi seorang pemimpin, dan menikah dengan berbahagia, dan seterusnya. Berikutnya, kita mau mengetahui juga seperti apa sih unsur-unsur cerita fantasi ini? Nah, kita mau melihat bahwa ada dua unsur di sini. Unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Saya mulai menjelaskan tentang unsur intrinsik. Unsur intrinsik itu adalah unsur yang ada di dalam cerita. Terdapat di dalamnya ada tema, latar, tokoh dan perwatakannya, alur, dan juga sudut pandang penulis. Itu semua ada di dalam cerita. Sementara ada unsur ekstrinsik. Unsur ini terdapat di luar cerita. Misalnya latar belakang budaya si penulis, latar belakang daerah asal penulis, latar belakang pendidikan si penulis. Itu semua termasuk ke dalam unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik ini mempengaruhi juga bagaimana
si cerita ini bisa tercipta. Kita lanjutkan untuk menjelaskan satu persatu dari unsur-unsur di dalam cerita imajinasi ini. Tadi unsur yang pertama adalah tema ya. Apa itu tema? Tema merupakan Tema merupakan pokok permasalahan yang dibicarakan dalam sebuah cerita. Atau dengan kata lain, tema ini merupakan inti permasalahan. Tema biasanya diungkapkan secara tersirat atau tidak langsung. Namun, ada juga tema yang diungkapkan secara langsung atau tersurat. Biasanya, tema terhubung dengan pesan cerita yang mau disampaikan oleh penulisnya. Beberapa contoh tema persahabatan, kekeluargaan, penghargaan, yang pastinya tema-tema ini akan menyampaikan pesan atau nilai-nilai kehidupan yang sesuai dengan tema itu. Unsur yang berikutnya adalah unsur latar, atau sering orang menyebut juga setting. Latar itu apa? Dalam sebuah cerita, latar bisa dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada latar tempat, latar suasana, dan latar waktu. Latar tempat merupakan tempat kejadian dalam cerita, di mana peristiwa dalam cerita tersebut terjadi. Misalnya di sebuah kerajaan, di hutan, di gunung, di sebuah desa, di istana, itu adalah beberapa contoh latar tempat. Latar waktu merupakan waktu terjadinya peristiwa dalam cerita. Kapan cerita itu terjadi? Siang hari, pagi hari, malam hari, sore hari, pada saat musim penghujan, musim kemarau, pada saat salju turun, pada saat Perang Dunia II, dan banyak lagi latar waktu. Latar suasana. Ini merupakan suasana, keadaan, kondisi yang terdapat di dalam cerita itu. Sebagai contoh, suasananya yang mencekam, menegangkan, yang mengerikan, yang membahagiakan, atau yang bergembira, menyedihkan, dan seterusnya. Kita lanjut dengan yang berikutnya, unsur tokoh dan perwatakannya atau karakterisasinya. Tokoh merupakan sosok yang terlibat dalam cerita. Tokoh dibagi menjadi 2, ada tokoh utama dan tokoh tambahan. Khusus di dalam cerita dongeng atau bisa juga di dalam cerita fantasi yang sedang kita pelajari, tokoh tidak selalu harus manusia ya. Tokoh juga bisa merupakan binatang atau juga bisa benda-benda lain atau juga tokoh-tokoh yang ajaib. Nah, kita mau melihat tentang perbedaan antara tokoh utama dan juga tokoh yang lain. Tokoh utama itu adalah sosok yang sering muncul dan menjadi pusat di dalam cerita. Atau tokoh ini dikisahkan di dalam cerita, yang mempunyai cerita. Sementara tokoh utama ini dibagi menjadi 2, yaitu ada tokoh protagonis dan ada tokoh antagonis. Tokoh protagonis adalah sosok yang frekuensi kemunculannya lebih banyak, sering pula disebut sebagai tokoh utama, biasanya mempunyai karakter yang baik. Sedangkan tokoh antagonis adalah sosok yang melawan tokoh protagonis. Tokoh lawan ini biasanya mempunyai karakter buruk. Biasanya tokoh-tokoh ini yang akan menentang si tokoh utama. Sementara itu ada juga yang disebut tokoh tambahan atau orang menyebutnya dengan tokoh pembantu, yaitu sosok yang keberadaannya tidak selalu muncul, tetapi tokoh-tokoh ini penting untuk melengkapi konflik di dalam cerita. Kita lanjutkan dengan unsur yang berikutnya yang disebut dengan sudut pandang. Nah, sudut pandang atau point of view memiliki pengertian sebagai cara penulis menempatkan dirinya di dalam cerita. Secara mudah bisa dikatakan bahwa sudut pandang adalah teknik yang dipilih penulis untuk menyampaikan ceritanya. Di sana penulis bisa menempatkan dirinya sebagai tokoh
Tokoh saja dia bisa menempatkan dirinya sebagai tokoh utama, bisa menempatkan dirinya sebagai tokoh lawan, bisa menempatkan dirinya sebagai tokoh pembantu. Atau penulis juga bisa menempatkan dirinya sebagai pencerita yang menceritakan tokoh-tokoh di dalam cerita yang dia ceritakan. Bisa juga dalam cerita itu si penulis mengambil sudut pandang dia sebagai seorang pengamat. Itulah yang disebut dengan sudut pandang. Lihat contoh jenis sudut pandang. Nah, jenis sudut pandang ini ada, kita bagi dulu untuk kelas 7 ya. Kita mengenal ada yang disebut dengan sudut pandang akuan dan sudut pandang diaan. Sudut pandang akuan itu sering pula disebut sebagai sudut pandang orang pertama. Apa sih orang pertama? Ini berbicara tentang kata ganti. Untuk kata ganti nanti kita bicarakan khusus di dalam kebahasaan ya. Baik, ini contoh kutipan yang menggunakan sudut pandang akuan. Seorang lelaki tua memanggilku 10 menit lalu di ruang pribadinya di lantai paling atas pada gedung megah biru dan ker inti kampusku. Sekarang kamu perhatikan yang diberi dengan warna kuning. Memanggilku, ku. Kampusku, ku. Ku di situ singkatan dari aku. Sinonimnya saya. Jadi memanggil aku, memanggil saya. Di kampus aku, kampus saya. Seperti itu. Aku, saya itu merupakan orang pertama. Yang berikutnya adalah jenis sudut pandang diaan. Atau orang menyebutnya dengan orang ketiga. Contoh di dalam kutipan misalnya, Ranju masih diliputi ketakpercayaan saat si gaib bertudung memintanya melanjutkan jalan. Secepat Ranju berkedip, secepat itu Ranju menjumpai pantai di matanya. Perhatikan yang berwarna kuning, Ranju, dannya. Ranju itu menggunakan nama orang. Ketika kamu membaca sebuah cerita dengan menggunakan nama orang, pada suatu hari hiduplah seekor gajah. Nah, di situ bukan nama orang, gajah ya. Nah, nama orang, nama binatang, apapun itu. Nah, ini termasuk sudut pandang diaan. Diaan ini juga bisa menggunakan kata ganti ia, dia, mereka, atau nya itu sebagai pengganti ia ya. Sebagai contoh, memintanya artinya meminta dia. Matanya, mata dia. Itu sudut pandang diaan. Berikutnya adalah alur. Ini adalah kita mengenal pengertian alur merupakan rangkaian peristiwa yang berupa sebab akibat dan membentuk sebuah cerita. Alur sering pula disebut jalan cerita. Merupakan rangkaian dari satu peristiwa bersambung dengan peristiwa yang lainnya, bersambung lagi dengan peristiwa yang lainnya, akhirnya menjadi satu kesatuan yang padu, menjadi sebuah alur yang bisa kita nikmati dalam cerita. Nah, jenis alur ini ada 3, yaitu ada alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Apa itu jenis-jenis alur tersebut? Kita mulai dengan alur maju. Alur maju sering pula disebut dengan alur progresif. Adalah alur yang menceritakan peristiwa secara kronologis, berurut, beraturan. Cerita diawali dengan tahap pengantar dan diakhiri dengan tahap penyelesaian. Sementara ada yang kedua disebut dengan alur mundur atau alur regresif. Alur ini menceritakan peristiwa dalam cerita terbalik yang biasanya dimulai dengan cerita awal dulu, dimulai dari perkenalan. Di dalam cerita alur mundur tidak demikian. Alur menceritakan peristiwa dalam cerita terbalik. Bisa saja ceritanya dimulai dari tahap penampilan masalah, atau dimulai dari puncak ketegangan, atau bahkan bisa dimulai dari penyelesaian. Nah, dari situ maka si penulis akan mulai menceritakan kenapa peristiwa itu terjadi,
Kenapa masalah ini terjadi? Mengapa kok demikian? Nah, sering pula alur-alur yang seperti itu, alur mundur ini, ada orang menyebutnya juga dengan istilah flashback. Yang ketiga, jenis alur campuran. Alur ini tentunya merupakan perpaduan dari alur maju dan alur mundur atau alur sorot balik. Kita lanjut dengan unsur yang berikutnya, masih berbicara dengan alur ya. Tahapan alur. Nah, dari jenis-jenis tadi ya, yang kamu pelajari di slide sebelumnya, bahwa ada alur maju, alur mundur, dan alur campuran, maka kita mau melihat tahapan-tahapannya. Tahapan yang pertama disebut dengan tahapan pengenalan, pengantar, atau pembukaan. Dalam tahapan ini, si penulis akan membahas tentang tokohnya, waktunya, tempatnya, keadaan awal cerita. Sebagai contoh, misalnya, pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang raja yang bijaksana di sebuah kerajaan yang damai dan sejahtera. Nah, kalau kamu melihat seperti itu sedang berbicara tentang pengenalan. Yang kedua, ada yang disebut tahapan alur penampilan masalah. Ini membahas tentang persoalan yang dihadapi oleh tokoh cerita. Kalau tadi tokoh cerita kita seorang raja, maka raja ini mempunyai permasalahan. Meskipun tadi di dalam pengenalan dikatakan raja itu adalah raja yang bijaksana, hidup di kerajaan yang damai dan sejahtera, begitu kan? Nah, namun tentunya dia mempunyai permasalahan. Permasalahan yang dihadapi oleh tokoh raja tadi. Sebagai contoh, namun raja tersebut tidak memiliki keturunan. Nah, itu penampilan masalah bukan? Nah, dan yang ketiga, dari penampilan masalah itu, masalah akan mulai memuncak. Yang disebut dengan puncak ketegangan ya. Masalah itu ditampilkan sudah pada puncaknya, mulai naik-naik, akhirnya pada puncaknya. Karena tidak punya keturunan tadi, maka ada beberapa pihak yang ingin merebut kekuasaannya, yang ingin menduduki tahtanya. Seperti itu, nanti jadi rebutan di situ. Itu contoh kalau kita bercerita dari raja tadi misalnya ya. Nah, yang keempat, tahapan alur berikutnya adalah ketegangan yang mulai menurun. Permasalahan tidak selalu dalam keadaan di atas ya, karena permasalahan bisa selesai apabila mencari bagaimana jalan keluar dari permasalahan tersebut. Maka ketegangannya akan menurun. Pada tahapan ini, masalah berangsur-angsur dapat diatasi. Ada solusinya, ada jalan keluarnya. Sebagai contoh tadi misalnya karena si raja tersebut tidak mempunyai keturunan, dia mempunyai solusi. Solusinya bisa macam-macam, tergantung dari si cerita tersebut atau si penulis cerita. Bisa dengan mendapatkan seorang anak angkat, bisa sayembara untuk memberikan kekuasaannya kepada yang menang sayembara, ada aneka macam ya. Itulah contoh ketegangan menurun. Dan terakhir adalah tahapan alur penyelesaian masalah. Dalam tahap ini, masalah sudah bisa diakhiri. Akhirnya cerita berakhir, bisa damai, bisa bahagia, bisa si penjahatnya tertangkap, atau bisa yang tadinya pangeran dan putrinya yang saling mencintai bisa hidup berbahagia di dalam sebuah perkawinan yang bahagia. Itu contoh penyelesaian masalah. Kita lanjut, yaitu kita mulai melihat dari struktur cerita sekarang. Kalau tadi kamu sudah belajar tentang bagaimana tahapan-tahapan alur dan bagaimana itu semua unsur-unsur cerita ya, bagian unsur-unsur cerita. Nah, cerita fantasi juga ada strukturnya. Apakah di SD kamu sudah belajar tentang struktur cerita? Ya, mungkin ada yang sudah, tapi mungkin juga ada yang belum ya. Atau mungkin di SD dulu memang ini belum sampai. Di SMP ini kamu pelajari ya.
Baik, kita lihat struktur cerita fantasi. Nah, ada 3 rupanya. Ada struktur cerita orientasi, komplikasi, dan resolusi. Orientasi, komplikasi, resolusi ini, struktur cerita fantasi ini, ternyata didasarkan pada apa? Didasarkan pada alur cerita. Tadi kan ada tahapan alur, ada 5 ya tadi di atas ya. Kamu sudah pelajari, nanti pelajari ulang untuk tahapan alurnya ya. Nah, orientasi, komplikasi, resolusi ini berdasarkan pada tahapan alur. Mari kita lihat seperti apa tahapan-tahapan tersebut dan bagaimana masuk di dalam struktur cerita fantasi. Nah, kita lihat mulai dari orientasi. Apa tuh orientasi? Oh, ternyata orientasi itu merupakan bagian perkenalan dalam cerita. Tuh kan, bagian perkenalan dalam cerita tadi termasuk tahap keberapa? Ya, betul. Tahap pertama, tahap perkenalan, pembukaan, atau pengantar. Betul tadi ya. Baik, orientasi ini ternyata biasanya terdapat di awal cerita. Kalau di dalam cerita-cerita dongeng itu seperti cerita fantasi ini memang biasanya di awal cerita, paragraf pertama. Pada zaman dulu kala hiduplah seorang raja, seperti itu tadi ya. Itu adalah bagian orientasi namanya. Nah, pada pengenalan ini bisa berupa apa? Bisa cerita tentang apa? Kemudian pelaku ceritanya siapa? Tadi sebagai contoh seorang raja. Di mana cerita terjadi? Di sebuah kerajaan yang damai sejahtera. Kapan cerita itu terjadi? Pada zaman dahulu kala. Itu berupa pengenalan dan biasanya ada di paragraf awal. Baik, kita lihat yang berikutnya. Nah, ini dia. Yang berikutnya adalah struktur komplikasi. Ingat tadi bahwa struktur cerita ini berkaitan dengan tahapan alur. Mari kita lihat. Komplikasi ini masuk di tahapan yang mana ya? Nah, komplikasi merupakan bagian awal konflik dimulai. Oh, bagian awal konflik dimulai. Kalau bagian awal konflik dimulai berarti itu tahapan yang mana? Ayo. Ya, itu adalah tahapan yang penampilan masalah. Masalah mulai muncul, begitu ya. Nah, selain itu juga biasanya ini salah ketik ya, orientasi bukan orientasi nih yang bagian yang kedua ya. Ini salah ketik. Bukan orientasi tapi seharusnya komplikasi. Biasanya komplikasi terdapat di tengah-tengah cerita. Karena tadi sudah penampilan masalah ya. Kemudian konflik dalam komplikasi dapat berupa konflik antar tokoh, bisa konflik dengan kekuatan alam, bisa konflik dengan diri sendiri. Nah, tadi kan sudah muncul masalah, ya kan? Kemudian masalah ini bergulir terus naik gitu ya. Nah, akhirnya di situ konflik memuncak tadi kan di dalam tahapan alur yang ketiga. Tahapan alur kedua kan penampilan masalah. Tahapan alur yang ketiga adalah konflik memuncak. Gitu ya. Nah, ini berikutnya tadi dikatakan bahwa konflik itu tidak selalu harus bertengkar, tidak selalu harus berkelahi. Itu konflik bisa melalui kekuatan alam, konflik bisa dengan diri sendiri juga, gitu ya. Lanjut. Yang berikutnya adalah struktur resolusi. Bagian manakah resolusi ini kalau dalam tahapan alur? Coba kamu perhatikan. Ayo, bagian yang mana? Resolusi merupakan bagian akhir cerita. Berarti itu masuk tahapan alur yang mana? Ya, tahapan alur penyelesaian. Pada tahap ini konflik diselesaikan dengan akhir yang menyenangkan atau menyedihkan. Di sini juga konflik ini berakhir karena sudah ada jalan keluarnya. Berarti resolusi ini terdapat 2 tahapan alur, yaitu tahapan yang keempat. Apa yang keempat tadi? Tahapan yang keempat adalah tahapan masalah mulai menurun. Karena apa? Karena permasalahan sudah ditemukan solusinya. Dan tahapan yang kelima, yaitu tahapan penyelesaian cerita. Begitu ya, itu resolusi. Nah, pada kesempatan ini
kita hanya sampai resolusi atau sampai pada struktur. Karena ini kita baru berbicara tentang ciri-ciri, berbicara tentang unsur, dan berbicara tentang struktur. Untuk kebahasaan dan seterusnya, nanti kita akan bertemu lagi dalam presentasi yang lain. Baik, terima kasih. Kalian sudah mendengarkan dengan baik penjelasan yang saya sampaikan. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.